Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Hari ini kita masuk di pembahasan bab ma'rifah dan nakirah. Ini alhamdulillah tentunya ketiga kali kita ambil ini ya. Ini ketiga kalinya. Cuman bedanya di sini akan lebih luas ma'rifah dan nakirahnya dibandingkan dengan sebelumnya. Ma'rifah dan nakirahnya tidak berubah jumlahnya, tapi yang berubah adalah kata-kata yang dimasukkan di dalamnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun nakirati wal ma'rifati. Bab nakirah dan ma'rifah. Kata beliau al-ismu darban, isim itu ada dua jenis. Isim itu ada dua jenisnya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. An-nakiratu wahyal aslu. Nakirah inilah asal. Jadi ternyata asal daripada isim nakirah. Asal daripada isim nakirah. Ada catatan 216 tadi dan 217 sekaligus ditinjau dari umum dan khususnya dalam peletakannya. Jadi dia terbagi dua, dilihat dari ini umum, ini khusus dari peletakannya. Kemudian tadi nakirah itu asal pada isim, yaitu asal pada isim adalah nakirah. Wahia dan dia adalah, yaitu nakirah. Kullus min syai'in fi jinsi la yaktasu bihi wahidun duna akhar. Dia adalah semua isim. Nakirah itu adalah semua isim. Jadi kalau kita berbicara ma'rifah nakirah pasti isim. Nakirah itu adalah semua isim. La yaktassu bihi, yang tidak terkhususkan dengannya. Wahidun, satu, duna akhor, tanpa yang lain. Jadi tidak khusus. Berarti nakirah itu apa? Umum. Nakirah itu adalah umum. Karojulin. Seperti kata rojul. Ini rojul mencakup semua laki-laki. Paham kan? Faros, kuda, mencakup seluruh kuda. Kitab, mencakup seluruh kitab. Ini nakirah. Catatan sedikit 218. Semua kata-kata ini adalah nakirah. Karena peletakannya umum pada jenisnya. Peletakannya umum pada jenisnya. Wa takribuhu ilal faham. Dan pendekatannya kepada pemahaman. Artinya ketika kita ingin memahami lebih sederhana tentang nakirah, inilah pendekatannya. An-nakiratu ayyuqala, untuk dikatakan. An-nakiratu, nakirah itu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Semua yang bisa, kullu ma salaha, semua apa yang salaha bisa dukhul, masuk al alif wal lam alaihi, alif dan lam padanya. Jadi semua yang bisa kemasukan al, itulah nakirah. Semua yang bisa kemasukan al, itulah nakirah. Seperti rojul, kita bisa bilang ar-rojul. Wamro'ah, kita bisa bilang al-mar'ah. Thawb, kita bisa katakan as-thawb. Paham kan? Lihat catatan 219. Semua kata ini adalah nakirah karena bisa beral. Semua kata ini adalah nakirah karena semuanya bisa beral. Ini pendekatan pemahaman yang pertama. Yang kedua, dan ini lebih susah ya daripada yang pertama itu. Atau kullu, semua yang, kullu ma, semua yang waqa'a, terletak, mauqi'a, pada tempat, kan isim makan ya, terletak pada tempat, ma yasluhu, apa yang bisa, dukhulul alif walam alai, masuk al padanya. Semua yang menduduki tempat yang bisa kemasukan al padanya. Jadi ini kata sebenarnya tidak bisa kemasukan al, tapi menduduki kata yang bisa masuk al. Ini yang lebih sulit dari sebelumnya tadi. Kalau tadi semua yang bisa masuk al, nakirah. Kalau ini
dia tidak bisa masuk al, tapi menduduki makna kata yang bisa kemasukan apa? Al. Contoh dulu. Kadi, seperti di. Asmaul sita, dari asmaul khamsah. Du, da, di. Nakiro atau ma'rifah itu? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro dia. Asmaul sita itu nakiro. Dia ma'rifah nanti kalau diidopakan. Kan begitu kan? Abun, ma'rifah atau nakiro? Akun, ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Semua asmaul sita kan nakiro. Nakiro. Cuman kata abun bisa al-ab. Akh bisa al-akh. Ham bisa al-ham. Fu bisa al-fam. Semua bisa masuk al. Tapi du bisa nggak masuk al? Du bisa nggak masuk al? Kan tidak bisa masuk al. Padahal dia nakiro. Padahal dia adalah apa? Nakiro. Katanya tadi nakiro itu semua kata yang bisa kemasukan apa? Al. Kan begitu tadi. Sekarang du gimana? Nakiro atau tidak? Coba masukkan al, tidak bisa. Berarti apakah bisa kita bilang dia nakiro? Tetap bisa kita katakan dia nakiro. Kenapa? Karena dia menduduki kedudukan kata yang bisa kemasukan apa? Al. Bimakna sahib. Du yang bermakna sahib, pemilik. Du yang bermakna pemilik. Dia ini menduduki kedudukan kata sahib. Ketika antum bilang du malin, sama dengan antum bilang apa? Sahib, sahib malin. Iya kan? Du memang tidak bisa kemasukan al, tapi sahib bisa nggak? Bisa. Anda paham ini? Iya kan? Jadi kalau du nggak bisa masuk al, tapi sahib bisa kemasukan apa? Al. Inilah dibilang ini du menduduki kata yang bisa kemasukan apa? Al. Dianya tidak bisa masuk al, tapi menduduki, menggantikan kata yang bisa apa? Beral. Dipahami ini? Paham ketentuan kedua? Paham ketentuan kedua ini? Siapa yang belum paham? Jangan bilang begitu. Jangan bilang cuma do. Ini definisi. Semua. Jangan bilang hanya do. Ini contoh nahwu. Paham kan? Masa dicontohkan semuanya? Nanti antum bilang rojul imro'ah, rojul faros, kitab. Jadi antum akan bilang cuma itu? Ini definisi. Jadi semua kata yang bisa beral nakiro. Kan begitu kan? Contohnya belum contohkan cuma rojul, imro'ah, saub. Apakah cuma 3 itu? Tidak masuk akal kan begitu. Ya kan? Sama dengan sekarang. Atau semua kata yang menggantikan kata yang beral. Semua kata yang bisa menggantikan kata yang beral. Dia tidak bisa beral, tapi menggantikan kata yang beral. Maka nakiro. Contohnya do. Itu dulu. Paham kan? Antum jangan fokus pada do. Fokus pada ketentuan. Kalau antum fokus pada contoh, maka antum harus buka kamus. Maka antum harus hafal semua kosakata Arab. Aduh paham ini? Nahwu jangan pernah fokus pada contoh. Belum tentu contoh itu masuk nanti di buku yang kita pelajari. Fokus sama teori. Sekarang antum fokus sama contoh. Abdul Khalif fokus sama contoh. Mubar fokus sama contoh. Tidak, fokus pada ketentuan. Semua kata yang bisa masuk al, maka siapa dia? Siapa dia? Nakiro. Sekarang dapat kata nanti Zaid. Bisa nggak masuk al? Bisa nggak masuk al Zaid? Nggak bisa, berarti ma'rifah. Alladhi, bisa nggak masuk al? Nggak bisa, berarti ma'rifah. Kan begitu? Bukan nakiro. Hada, bisa masuk al? Bisa masuk al? Nggak bisa, berarti ma'rifah. Huwa, bisa masuk al?
Nggak bisa, berarti dia mari. Begitu maksudnya. Semua kata yang bisa masuk al, nakiro berarti. Jelas pembahasan? Atau semua kata. Lihat ucapan penulisnya. Semua kata. Pergi bilang Abdul Khalik berarti cuma du. Apa gunanya semua? Kalau cuma satu. Dipahami kan? Iya. Semua kata. Mubar bilang bisa ada contoh lain? Berarti harus contohkan semua dong. Nah ini teori, bukan contoh yang dimaksudkan. Bang kan? Nanti penuh kitabnya, tebal. Nanti Abdul Alim akan buka-buka terus, kapan selesai ini, begitu. Paham kan? Iya, teori-teorinya. Jadi, kullu semua, ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu, dukhul al-alif walam alaih. Semua kata yang menduduki kedudukan kata yang bisa masuk al. Jadi dia itu tidak beral, tapi menduduki, menggantikan kata yang bisa beral. Seperti contoh nyatanya du yang paling sering kita dapat. Du bisa masuk al dari asmaus sittah. Dialah satu-satunya kata yang tidak bisa masuk al. Yang lainnya bisa. Abu al-ab, aku al-akh, hamu al-ham, famu al-fam, fu al-fam, hanu al-han. Du satu-satunya kata yang tidak bisa masuk apa? Al. Tapi apakah dia nakiro atau ma'rifah? Padahal dia tidak masuk al. Kita tetap bilang apa? Nakiro. Kenapa? Karena dia menduduki kedudukan kata yang bisa kemasukan al. Yaitu du menduduki siapa? Sohib. Sohib bisa masuk al? Bisa masuk al? Begitu maksudnya. Paham ini? Paham Rey? Jadi saya harus geser papannya. Jadi? Tanya teman. Pindah ke duduk. Ya? Antum paham? Jadi dia bilang belum karena dia tidak lihat papan. Pindah monggo dulu. Jadi ini du. Ini du. Bisa nggak beral? Antum bilang al du begini. Bisa nggak? Dibilang tidak bisa. Berarti dia kan kalau definisi pertama tadi. Semua kata yang bisa kemasukan al, maka nakiro. Du tidak bisa kemasukan al. Nah? Tapi apakah nakiro atau ma'rifah? Kalau berdasarkan ketentuan pertama, bukan nakiro dia. Ma'rifah. Kenapa? Karena tidak bisa kemasukan al. Tapi ternyata walaupun dia tidak bisa masuk al, masuk di ketentuan kedua. Semua kata yang menduduki, kata yang bisa beral. Paham dulu? Yaitu du ini saudara menggantikan kata sohib. Iya, du ini menggantikan kata apa? Sohib. Apa maknanya du? Sohib kan? Kan begitu sama maknanya. Berarti dia ini semakna dengan ini. Walaupun du tidak bisa masuk al, sohib bisa enggak? Bisa, saya tinggal tambah gini. Nah, as-sohib. Paham kan? Berarti sekarang dia ini masuk di ketentuan kedua. Masuk di ketentuan kedua. Dia bisa enggak beral. Dianya sendiri enggak beral. Tapi menduduki kedudukan kata yang bisa beral. Sudah paham? Atau belum? Iman? Sinonim saudara. Sinonimnya toh. Siapa sinonimnya itu? Dah? Tahu di sinonim? Beda lafaz satu arti. Dah? Terus?
bisa menjadi bisa kalau beral. Atau disandarkan kepada yang beral, kan begitu nanti. Sekarang ini yang penting nakiro dulu. Dia ini yang mau kita bahas sekarang, dia ini nakiro atau ma'rifah. Paham? Sekarang yang kita bicarakan, ini du nakiro atau ma'rifah. Yang kita mau katakan adalah du ini nakiro. Cuman ketentuan pertama itu tidak masuk dia. Kalau nakiro bisa beral. Ya kan begitu. Sekarang du tidak bisa beral. Padahal dia nakiro. Kita bilang menduduki kedudukan kata yang bisa beral. Dipahami ini? Tahu menduduki dan menggantikan kata yang bisa beral. Jelas kan? Atau ada masih belum? Ada lagi? Sudah, baik. Lanjut. Waddarbu tsani, jenis kedua al-ma'rifah. Jenis kedua ma'rifah. Iya. Ma'rifah adalah catatan di bawah 221. Isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu, khusus. Itu ma'rifah. Iya. Ada catatan tadi ya, untuk 220 tadi kata sahib. Itu kata tersebut tidak bisa beral, tapi menduduki dan menggantikan kata yang bisa beral. Seperti contoh yang disebutkan oleh penulis. Seperti contoh yang disebutkan oleh penulis. Baik, jenis kedua adalah ma'rifah. Wahai sittatu anwa, masih sama. Ma'rifah ada 6 jenis. Tidak berubah. Ma'rifah itu ada 6 jenis. Iya. Yang pertama al-mudmaru wa huwa a'rafuha. Domir. Dan dialah yang paling ma'rifahnya. Sekarang kita sudah mulai membicarakan juga urutan ma'rifah. Domir, inilah yang paling ma'rifah. Tsummal alam, kemudian urutan kedua pakai tsumma. Kemudian menunjukkan tartib berurut. Kemudian al-alam, nama. Tsummal isyarah, kemudian isim isyarah. Tsummal mausul, kemudian isim mausul. Tsummal mu'arrafu bil adati, kemudian yang dima'rifahkan dengan adat al maksudnya. Yang dima'rifahkan dengan alat maksudnya al. Wasadis yang keenam, tidak pakai tsumma. Kalau tadi pakai tsumma. Domir paling ma'rifah, kemudian nama, kemudian isyarah, kemudian mausul, kemudian yang beral. Wasadis langsung keenam, tidak pakai tsumma. Ma'udifa ila wahidin minha, apa yang diidopakan kepada salah satu darinya. Tadi diidopakan kepada salah satu dari tadi itu juga ma'rifah. Di mana urutannya? Wahwa, dan dia fi rutbati ma'udifa ilai. Dia berada di tingkatan, berada di rutbah, kedudukan, tingkatan yang diidofakan kepadanya. Iya, yang diidofakan kepadanya. Ilal mudhaf, kecuali yang mudhaf. Ilal mudmari, kepada domir, kecuali yang mudhaf kepada domir. Fa innahu fi rutbatil alam, sesungguhnya dia berada dalam tingkatan nama. Kita baca dulu catatan di bawah, baru kita urut. Yaitu catatan 222, yaitu setiap kata yang mudhaf kepada ma'rifah, maka tingkat ma'rifahnya adalah sesuai dengan tingkat mudhaf ilainya. Kecuali yang mudhaf kepada domir, maka berada pada tingkatan nama, bukan pada tingkatan domir. Dipahami ini? Kalau kita tulis urutannya ini, tingkat urutan ma'rifah.
Apa tadi ma'rifah pertama? Ad-dhamir. Kedua, al-alam. Ketiga, al-isyarah. Iya, keempat, al-mausul. Al-mausul. Kelima, apa yang kelima? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima apa? Yang beral. Yang beral. Itu ma'rifah. Itu adalah ma'rifah. Kemudian yang mudhaf. Ya, al-mudhaf. Ila dhamir, alam, isyarah, mausul, dan yang beral. Jadi ini tidak dikasih di nomor. Karena ma'rifah pertama dhamir, kemudian nama, kemudian isyarah, kemudian mausul, kemudian al. Kemudian yang mudhaf kepada ma'rifah. Al-mudhaf ila al-ma'rifah. Yang mudhaf kepada ma'rifah. Di mana tingkatannya? Penulis bilang berada di tingkatan mudhafun ilainya. Tergantung mudhafun ilainya. Kalau mudhafun ilainya nama, berarti di tingkatan nama. Kalau mudhafun ilainya di isyarah, berada di tingkatan isyarah. Kalau mudhafun ilainya isim mausul, berarti di situ tingkatannya. Kalau mudhaf kepada yang beral, berarti di situ kedudukannya. Anda paham ini? Kecuali yang mudhaf kepada dhamir, maka tidak di tingkatan dhamir. Paham kan? Tapi dia di tingkatan alam. Di tingkatan nama. Jadi begini modelnya sekarang ma'rifah. Ma'rifah kepada dhamir dulu, ma'rifah pertama. Kemudian nama, kemudian isyarah, kemudian mausul, kemudian al. Adapun mudhaf kepada ma'rifah, maka mudhaf kepada dhamir di tingkatan alam. Mudhaf kepada alam di tingkatan alam. Mudhaf kepada isim isyarah di isim isyarah. Mudhaf kepada isim mausul di isim mausul. Mudhaf kepada kata yang beral, di mana tingkatannya? Di yang beral. Dipaham tingkatan ma'rifah? Dipaham tingkatannya? Dipaham kan? Jadi tidak ada mudhaf kepada dhamir di tingkatan dhamir. Dia berada di tingkatannya siapa? Di tingkatan siapa? Al-alam. Jelas ini? Nanti akan diperjelas lagi di ujung. Di pembahasan mudhaf kepada ma'rifah. Paham kan? Yang penting ini sekarang ini ditahu dulu. Sudah? Ada pertanyaan? Di mana itu? Iya, tapi kan bukan pakai summa. Tetap dibilang ke-6. Jadi mudhaf kepada ma'rifah urutannya ke berapa? Ke-6. Tapi di tingkatan mana? Paham kan? Tergantung mudhafun ilainya. Kalau mudhaf ilainya dhamir, di mana tingkatannya? Di nama. Kalau mudhafun ilainya nama, di mana tingkatannya? Di nama. Kan begitu. Mudhaf pada isim isyarah, di mana tingkatannya? Isim isyarah. Berarti berada di tingkatan ketiga, begitu kan? Tingkatan mudhaf pada dhamir tingkatan kedua. Mudhaf kepada nama tingkatan kedua. Mudhaf pada isim isyarah tingkatan keberapa? Itu kan anak tangganya itu. Anggap sekarang anak tangga itu 5. Ma'rifah. Teratas dhamir. Kedua ke bawah nama. Ketiga ke bawah isyarah. Keempat ke bawah mausul. Kelima bawah siapa? Beral. Jadi yang paling rendah dari ma'rifah beral. Dipahamkan? Yang paling rendah dari ma'rifah itu adalah yang beral dan mudhaf kepada al. Adapun mudhaf tergantung tingkatan. Kecuali dhamir tidak berada di tingkatan dhamir. Dia berada di tingkatan siapa? Al-alam. Jelas ini urutannya? Ini urutan. Mana yang paling ma'rifah? Ada pertanyaan lagi? Jadi saya baca ulang ya. Wasadis yang ke-6. Tidak pakai summa kemudian. Karena kalau kemudian berarti di bawah al.
Di bawahnya apa? Al. Tapi langsung bilang keenam. Ma udhifa ila wahidin minha. Apa yang disandarkan kepada salah satu darinya. Apa yang didopakan kepada salah satu darinya. Wa huwa fi rutbati ma udhifa ilai. Dia berada di tingkatan apa yang dia diidopakan kepadanya. Jadi tingkatannya itu tergantung dia idopa kepada siapa. Illa kecuali al-mudhaf ilal domir. Kecuali mudhaf kepada domir. Kecuali yang mudhaf kepada domir. Fa innahu fi rutbatil alam. Sesungguhnya dia berada di tingkatan nama. Dipahami ini? Berada di tingkatan nama. Jelas kan? Kalau saya tulis kecil jadinya begini. Iya. Mudhaf ila ad-dhamir. Mudhaf ila ya al-alam. Begini. Mudhaf di sini dia. Ila al-isyarah. Mudhaf dah ila ya al-mudhaf ila al-mausul. Al-mudhaf dah di sini al-mudhaf ila al. Begitu. Jadi begitu sekarang urutannya. Paham kan? Kalau antum tulis berarti 1, 2, 3, 4. Ini jadinya 5. Iya. 6. 7. 7. Ya. 8. 8. 9. 10. Iya. Inilah ma'rifah jadinya 10. Anda paham tak? Kenapa jadi 10? Karena asal 5. Kemudian mudhaf kepada 5. Berarti semua ma'rifah itu semuanya jumlahnya berapa? 10. Jadinya. Itu kalau kita tulis. Jadi kalau kita kasih nomor ini, begini jadinya. Ya, kalau kita kasih nomor. Jadinya 10. Iya. Domir 1, 2, 3, iya, 4. Ini tadi al-mudhaf. Iya. 4. Ini 5, 6, 7, 8, terus 9, 10. Nah, itu urutan ma'rifah. Ma'rifah pertama domir, kedua nama, mudhaf kepada domir, kan di situ dia. Mudhaf kepada domir, mudhaf kepada nama, isyarah, mudhaf kepada isyarah, mausul, mudhaf kepada mausul, al, mudhaf kepada al. Dipahamkan? Itu jadinya. Jelas ini? Sudah jelas itu kalau ditulis begitu? Itu tingkatannya. 10 ma'rifah. Dipahami ini sudah? Abu Dar? Otomatis. Dan lebih otomatis kan asal saudara toh, asal. Domir kan yang paling ma'rifah. Nama kedua. Setelah itu mudhaf kepada domir. Kan di alam. Bukan alam dia, di alam. Paham kan? Hah? Jadi kan nanti kan naat. Enggak tahu apa yang dibahas saya enggak dengar. Naat itu kan pasti di bawahnya ma'rifah man'ut. Ada pasti man'ut itu di bawahnya naat. Paham kan? Naat itu enggak boleh lebih ma'rifah daripada man'ut. Makanya Zaid al-akil. Enggak boleh al-akil Zaid. Enggak boleh, artinya antum i'rab Zaid naat, kemudian al-akil
man'ut. Dipahamkan? Pasti man'ut yang disifati lebih ma'rifah daripada na'at. Terus? Ada lagi? Terakhir. Setelah antum paham itu semuanya 1 sampai 10 dari ma'rifah. Dah? Belum katakan wa yustatna dan dikecualikan. Dan dikecualikan mimma dzukira dari apa yang disebutkan tadi 10 itu. Ma'rifah. Ismullahi, nama Allah. Nama Allah. Fa'innal alam, sesungguhnya dia itu nama. Nama Allah nama atau bukan? Nama, tingkatannya di mana? Kalau dia nama, tingkatannya nomor berapa? Nomor 2. Kecuali nama Allah. Wa huwa a'raful ma'arif bil ijma. Dia ma'rifah yang paling ma'rifah berdasarkan kesepakatan. Jadi ada di sini nomor 0 asma'ullah. Ya, Azza wa Jalla. Namanya Allah. Paham kan? Tingkat teratas. Tingkat teratas. Padahal dia nama, seharusnya dia berada di bawahnya siapa? Domir. Tapi harus perhatikan, nama Allah lebih ma'rifah daripada domir. Maksudnya kalau antum dzikir jangan bilang hu. Lebih ma'rifah Allah. Kan kalau sudah ma'rifah mereka kan hu. Paham maksudnya? Mereka itu kalau sudah ma'rifah tinggal apa? Hu itu siapa? Domir. Allah mana yang lebih ma'rifat, domir atau Allah? Allah, seharusnya Allah. Bukan hu. Kan lebih ma'rifah itu. Anda paham maksudnya? Iya. Jadi asma Allah lebih ma'rifat daripada siapa? Domir. Ini ma'rifat tertinggi. Karena tidak ada yang tidak kenal Allah. Siapa yang kenal domir? Antum sebelum masuk RBA kenal domir? Enggak. Tapi antum kenal Allah enggak? Makanya dia lebih ma'rifah daripada semuanya. Sudah paham ini? Selesai masalah. Selesai. Untuk awal. Setelahnya rincian. Ini kita ambil hari Senin insya Allah. Mulai rinciannya, mulai dari domir. Kan akan dirinci satu-satu ini. Akan dirinci satu persatu. Ada pertanyaan ini? Ada nama Nabi? An-Nabiyu. Nabi itu Al-Mahi. Nama-nama Nabi bisa ke al-beral. Nama Nabi Muhammad. Dah? Ada masalah tak itu? Kan banyak nama Nabi dah. Nama Nabi Muhammad kan punya banyak nama. Dan nama beliau ada yang beral. Karena nama. Bukan karena nama. Paham kan? Semua, bukan dibilang nama Allah. Nama Allah, bukan lafaz Allah, nama Allah. Nama Allah. Iya, nama Allah, berapa nama Allah? Hah? Banyak. Kan begitu, semua nama Allah, dia nama tapi ma'rifah. Lebih ma'rifah daripada domir. Nah, dia enggak bilang lafaz Allah, enggak. Nama Allah. Dikecualikan dari yang disebutkan adalah nama Allah. Tahu nama Allah tak? Namanya Allah. Bukan lafaz Allah, tapi namanya Allah. Yang banyak itu semua a'raful ma'arif. Sudah? Iya, tetap dia di atas.
Dumalin. Kalau kata diidofah kepada nakiro, ya nakiro. Tidak jadi ma'rifah. Kan syaratnya toh. Syarat ma'rifah apa? Diidofahkan kepada salah satu dari itu. Kalau diidofahkan tidak kepada itu, nakiro. Dumalin. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Karena mal nakiro. Kecuali antum bilang dul mal. Dul mal. Nah? Paham gak? Sudah? Alhamdulillah. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.